Kalau kamu pikir orang paling kaya di dunia itu para miliarder zaman sekarang, mungkin kamu belum dengar kisah Nabi Sulaiman. Beliau bukan cuma punya harta berlimpah, tapi juga kekuasaan yang bahkan gak masuk akal buat ukuran manusia biasa. Bayangin, dia bisa nyuruh angin buat terbangin pasukannya ke negeri jauh. Dia ngerti bahasa hewan. Bahkan semut pun bisa diajak ngomong. Jin-jin kuat tunduk di bawah perintahnya, disuruh bangun istana, ngangkut barang, sampai nyelam ke dasar laut buat ambilin harta. Semua jalan tanpa bisa membangkang. Dan ini bukan cerita dongeng, tapi kisah nyata dari seorang nabi yang disebut langsung dalam Al-Quran. Yang bikin merinding, semua itu dia dapat karena satu doa, satu permintaan yang dikabulkan langsung oleh Allah dan gak akan pernah dikasih ke siapapun lagi sampai hari kiamat. Di video ini, kita bakal bahas semua mukjizat dan kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi bukan cuma itu, kita juga bakal bongkar pelajaran besar di baliknya, tentang kuasa, tentang iman, dan tentang gimana cara jadi hamba yang benar-benar diangkat derajatnya oleh Tuhan. Simak baik-baik, karena kisah ini bisa jadi bakal bikin kamu mikir ulang tentang arti kekayaan yang sesungguhnya. Nabi Sulaiman bukan muncul tiba-tiba sebagai raja besar yang dihormati semua makhluk. Semuanya dimulai dari warisan, tapi bukan cuma warisan harta, melainkan juga ilmu, hikmah, dan kedudukan sebagai nabi. Ayahnya adalah Nabi Daud, seorang raja sekaligus nabi yang sangat dihormati. Di zamannya, Daud dikenal sebagai pemimpin yang adil, punya kedekatan luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi keistimewaan bisa melembutkan besi dengan tangan kosong. Tapi Nabi Sulaiman justru tumbuh dengan sesuatu yang lebih, kecerdasan yang tajam, kepekaan yang tinggi, dan kemampuan berpikir yang jauh melampaui usianya. Sejak masih muda, Nabi Sulaiman sudah dikenal karena cara berpikirnya yang dalam. Dalam salah satu kisah, ketika ada dua perempuan yang berebut anak, Nabi Daud memutuskan salah satu versi, tapi Nabi Sulaiman datang dengan logika yang mengejutkan. Dia bilang, kalau begitu, kita belah saja anak ini jadi dua. Reaksi spontan si ibu kandung yang langsung memohon agar anak itu diserahkan ke perempuan satunya. Itulah yang membuka kebenaran. Nabi Sulaiman tahu siapa yang benar. Bukan dari bukti, tapi dari reaksi. Dan sejak itu, orang-orang mulai melihat bahwa anak muda ini bukan biasa. Bukan cuma cerdas, Nabi Sulaiman juga dikenal sangat dekat dengan Allah. Dia tumbuh dalam bimbingan keras sang ayah, tapi juga dalam pengawasan langsung dari wahyu. Dan ketika waktunya tiba, warisan itu pun berpindah. Tapi sekali lagi, ini bukan soal takhta atau kekuasaan biasa. Ini tentang tanggung jawab besar sebagai pemimpin umat manusia, hewan, bahkan jin. Saat Nabi Daud wafat, tampuk kekuasaan beralih ke Nabi Sulaiman. Tapi sejak hari pertama, Sulaiman langsung membedakan dirinya. Dia nggak cuma meneruskan apa yang sudah dibangun ayahnya. Dia melangkah lebih jauh, meminta sesuatu yang belum pernah diminta oleh siapapun. Dan inilah awal dari semua keajaiban yang akan datang. Setelah resmi menggantikan ayahnya sebagai nabi dan raja, hal pertama yang dilakukan Nabi Sulaiman bukan mengatur ulang pasukan atau memperluas wilayah kekuasaan. Yang pertama kali beliau lakukan adalah berdoa. Tapi bukan doa biasa. Nabi Sulaiman menengadahkan tangannya dan memohon sesuatu yang sangat besar kepada Allah. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surah Syed ayat 35. Permintaan ini terdengar luar biasa besar, tapi yang lebih mengejutkan, Allah langsung mengabulkannya tanpa syarat, tanpa ditunda. Langsung dijawab dengan karunia yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun selamanya. Banyak orang mengira doa itu adalah bentuk ambisi. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, doa ini justru menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman tahu betul bagaimana cara menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk menyebarkan kebenaran, bukan untuk menindas atau memamerkan. Karena dari awal,
Ia sudah menyadari bahwa kekuatan sebesar itu cuma bisa dikendalikan oleh hati yang bersih dan niat yang lurus. Dan sejak saat itu, mukjizat demi mukjizat mulai muncul dalam hidupnya. Kekuasaan yang sebelumnya hanya ada di angan-angan manusia biasa, menjadi nyata di tangan Nabi Sulaiman. Angin bisa dikendalikan, jin tunduk dan bekerja seperti buruh tanpa bisa membantah. Binatang pun bisa diajak bicara. Kekayaan datang dari segala arah. Istana megah berdiri di atas kaca bening, laut dijelajahi tanpa kapal, dan wilayah kekuasaannya membentang sejauh mata memandang. Semua itu bukan hasil politik, bukan hasil strategi perang, tapi hasil dari satu doa yang keluar dari hati seorang nabi yang sejak awal tahu bagaimana menggunakan kekuasaan dengan benar. Dan di titik ini, dunia berubah. Karena untuk pertama kalinya, kekuasaan spiritual dan kekuatan duniawi bersatu dalam satu tangan. Setelah doanya dikabulkan, Nabi Sulaiman mulai membentuk pasukan. Tapi ini bukan pasukan biasa. Bukan hanya terdiri dari prajurit bersenjata, tapi juga dari makhluk-makhluk yang bahkan tak terlihat oleh mata manusia biasa. Al-Quran menyebut dengan sangat jelas, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surah An-Naml ayat 17. Bayangkan pemandangan itu. Di satu barisan ada para prajurit manusia dengan baju perang dan pedang terhunus. Di barisan lain, jin-jin berwujud beragam. Sebagian besar tak terlihat oleh manusia. Ada juga kawanan burung terbang di langit, berbaris rapi mengikuti perintah. Dan yang lebih mencengangkan, semuanya patuh. Nggak ada yang berani membangkang. Jin-jin yang biasanya dikenal bandel dan liar, tunduk sepenuhnya di bawah komando Nabi Sulaiman. Mereka disuruh menggali tambang, membangun istana, bahkan menyelam ke lautan untuk mencari mutiara dan harta karun dari zaman dulu. Dalam surah Saba ayat 12-13 disebutkan bahwa para jin itu membangun istana-istana, patung-patung besar, kolam-kolam air, dan periuk raksasa untuk kebutuhan kerajaan. Semua mereka kerjakan dalam diam, tanpa protes. Dan kalau ada yang berani membangkang, langsung dihukum di tempat. Karena Allah sendiri menjelaskan bahwa para jin itu tak tahu apa-apa soal hal gaib. Mereka bukan makhluk sakti seperti yang manusia bayangkan. Justru di bawah Nabi Sulaiman, mereka diposisikan sebagai makhluk pekerja, bukan penguasa. Yang lebih luar biasa lagi, Nabi Sulaiman punya kontrol atas angin. Ini bukan sekadar tiupan sepoi-sepoi. Ini angin yang bisa membawa seluruh pasukannya dari satu negeri ke negeri lain dalam waktu singkat. Angin itu bisa membawa peralatan, barang dagangan, bahkan para prajurit. Dalam surah Saba disebutkan, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. Quran Surah Saba ayat 12. Jadi, transportasi yang digunakan Nabi Sulaiman bukan kereta, bukan kapal, tapi angin yang diperintah langsung atas izin Allah, sebuah kekuatan logistik yang belum pernah ada sebelumnya dan gak akan pernah terulang lagi. Pasukan ini bukan cuma alat perang, tapi juga alat dakwah. Karena dengan kekuatan itu, Nabi Sulaiman bisa menundukkan kerajaan-kerajaan besar tanpa harus menumpahkan darah. Cukup dengan surat atau satu perintah yang tak bisa dibantah. Dan inilah awal mula kisah pertemuannya dengan seorang ratu dari negeri jauh. Ratu yang kekayaannya luar biasa, tapi akhirnya bersujud. Bukan karena ditaklukkan, tapi karena menyaksikan sendiri siapa yang benar-benar memiliki kekuasaan sejati. Di puncak kejayaan Nabi Sulaiman, muncullah satu kisah yang jadi simbol kehebatan mukjizatnya. Kisah tentang Ratu Bilqis dari negeri Saba. Ratu Bilqis dikenal sebagai pemimpin yang bijak, kaya raya, dan dihormati rakyatnya. Singgasananya megah, istananya penuh kemewahan, dan ia memimpin dengan kekuatan yang luar biasa di zamannya. Tapi yang menarik, Bilqis dan rakyatnya menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman mengetahui hal ini bukan dari mata-mata biasa, tapi dari seekor burung. Burung hudhud. Dalam laporannya,
Burung itu bercerita bahwa ia melihat sebuah negeri makmur yang dipimpin oleh seorang ratu, tapi mereka tersesat dalam penyembahan. Tanpa ragu, Nabi Sulaiman mengirimkan surat resmi, tapi ini bukan surat diplomatik biasa. Surat itu langsung dimulai dengan nama Allah dan kalimat tauhid, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Naml ayat 30-31. Ratu Bilqis langsung merasakan tekanan luar biasa. Surat itu bukan ancaman, tapi jelas penuh wibawa. Ia sadar yang mengirim surat ini bukan raja biasa. Setelah berdiskusi dengan para penasehatnya, Ratu Bilqis memutuskan untuk datang sendiri ke kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi sebelum dia sampai, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan sesuatu yang akan mengguncang hati sang ratu. Ia memanggil para jin dan orang-orang yang punya ilmu. Kemudian bertanya, siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis ke hadapanku sebelum dia tiba di sini? Seorang jin ifrit yang dikenal kuat dan cepat menjawab, aku sanggup membawanya sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Quran Surah An-Naml ayat 39. Tapi ada satu orang lain yang tidak disebut namanya. Hanya digambarkan sebagai orang yang memiliki ilmu dari kitab. Dia berkata, aku akan membawanya sebelum matamu berkedip. Dan benar saja, dalam sekejap mata, singgasana yang sebelumnya berada di negeri Saba ribuan kilometer jauhnya, tiba-tiba sudah ada di depan Nabi Sulaiman, utuh, tanpa goresan, tanpa terlihat ada yang memindahkan. Ini bukan trik sulap, ini mukjizat. Dan Nabi Sulaiman tahu, itu bukan karena kekuatannya pribadi. Maka yang keluar dari mulutnya saat itu bukan rasa bangga, tapi rasa syukur. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur? Quran Surah An-Naml ayat 40. Ketika Ratu Bilqis akhirnya tiba, ia dibuat kagum oleh segalanya, termasuk istana kaca yang lantainya begitu bening sampai ia mengira itu air, dan mengangkat pakaiannya. Dia melihat, dan dia sadar bahwa kekuatan sebesar ini tidak mungkin milik manusia biasa. Saat itulah, Ratu Bilqis mengucapkan kalimat penyerahan diri. Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah An-Naml ayat 44. Bukan karena kalah, bukan karena takut, tapi karena hatinya tersentuh oleh kebenaran dan mukjizat yang nyata. Kalau kita bicara soal kekayaan Nabi Sulaiman, maka kita nggak bisa membandingkannya dengan harta siapapun di dunia ini. Bahkan jika seluruh kekayaan miliarder zaman sekarang dikumpulkan, nilainya belum tentu setara dengan apa yang pernah dimiliki oleh satu orang ini. Tapi yang menarik, kekayaan Nabi Sulaiman bukan sekadar tumpukan emas atau perhiasan. Ia punya akses penuh ke sumber daya yang gak bisa dijangkau manusia biasa. Tanah, lautan, dan jin. Dan semuanya tunduk tanpa bisa membangkang. Dalam surah Saba ayat 12 disebutkan, dan kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang berhembus menurut perintahnya ke negeri yang telah kami berkahi. Dan kami mengetahui segala sesuatu. Dan kami tundukkan pula sebagian dari jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Barang siapa di antara mereka yang menyimpang dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang menyala-nyala. Jin-jin itu bekerja seperti buruh kasar. Mereka membangun gedung-gedung tinggi, membuat patung, wadah besar seperti kolam, bahkan menyelam ke dasar laut untuk mengambil mutiara dan barang berharga lainnya. Bayangin saja, Nabi Sulaiman bisa suruh jin nyelam ke laut, ambil harta karun dari kapal karam, dari dasar laut yang gelap dan tak terjamah. Mereka bisa menggali tambang, membuka wilayah-wilayah yang tersembunyi di dalam tanah, dan mengambil emas atau logam mulia yang belum disentuh manusia. Harta yang dimiliki Nabi Sulaiman bukan sekadar banyak, tapi mengalir dari segala arah, dari udara, darat, laut, bahkan waktu pun tunduk. Karena angin yang dikendalikannya bisa membawa barang dagangan menempuh perjalanan sebulan
hanya dalam setengah hari. Transportasi punya, buruh tak terbatas ada, akses ke sumber daya ada, dan yang paling penting, semuanya itu ada dalam kontrol penuh seorang nabi yang gak pernah lalai bersyukur. Dan ini yang bikin beda. Nabi Sulaiman gak pernah menjadikan kekayaan itu untuk menindas, gak pernah memamerkan kekuasaan untuk membuat orang takut. Justru, semua harta dan keajaiban itu digunakan untuk memperkuat dakwah, untuk menyebarkan tauhid, untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah. Bahkan, di puncak kekayaannya, Nabi Sulaiman tetap berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur?" Quran Surah An-Naml ayat 40. Karena bagi beliau, kekayaan bukan tujuan akhir, tapi ujian. Dan hanya sedikit hamba yang bisa lulus dari ujian sebesar itu. Di puncak kejayaan itu, ketika semua makhluk tunduk, ketika kekayaan dan kekuasaan menyatu dalam satu genggaman, datanglah satu momen yang gak bisa dihindari oleh siapapun, yaitu kematian. Tapi cara wafatnya Nabi Sulaiman bukan sembarangan. Ada pesan besar di dalamnya. Dan itu bukan hanya ditujukan untuk manusia, tapi juga untuk jin. Waktu itu, Nabi Sulaiman sedang berdiri, mengawasi para jin yang bekerja keras, membangun sesuatu. Beliau bersandar pada tongkatnya. Dalam posisi itu diam, berdiri tegak, tiba-tiba ruhnya dicabut oleh Allah. Beliau wafat, tapi tetap berdiri. Tubuhnya nggak langsung roboh. Jin-jin yang bekerja di depannya pun nggak menyadari apa-apa. Mereka terus bekerja, terus membangun, terus patuh. Karena mereka kira sang Nabi masih mengawasi mereka. Hari demi hari berlalu. Nabi Sulaiman tetap berdiri. Sampai akhirnya, seekor rayap kecil, perlahan-lahan, mulai memakan bagian bawah tongkat itu. Rayap yang mungkin gak dianggap penting oleh siapapun, justru jadi penanda berakhirnya masa hidup seorang raja besar. Dan ketika tongkat itu akhirnya rapuh dan patah, barulah tubuh Nabi Sulaiman jatuh ke tanah. Saat itulah, jin-jin itu baru sadar. Selama ini mereka bekerja di bawah pengawasan seorang nabi yang sudah wafat. Dalam surah Saba ayat 14, Allah berfirman, "Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia telah tersungkur, nyatalah bagi jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." Ayat ini menyentuh banget, karena di situ jelas, jin, sehebat apapun mereka, tetap makhluk lemah. Mereka nggak tahu hal gaib, mereka bukan makhluk sakti, seperti yang sering dibesar-besarkan oleh manusia. Bahkan, mereka pun bisa ditipu oleh kematian, oleh diamnya seorang nabi yang sudah wafat. Kematian Nabi Sulaiman adalah pelajaran besar tentang akhir hidup, tentang ketundukan, tentang bagaimana semua kekuasaan, semua kekayaan, semua kehebatan akan kembali kepada satu titik, ajal. Dan ketika itu datang, bahkan jin pun tak bisa menolong. Nabi Sulaiman wafat, bukan di atas ranjang, bukan di medan perang, tapi dalam diam, berdiri, dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang bahkan gak sadar bahwa sang raja mereka sudah tiada. Dan saat tubuhnya jatuh ke tanah, semuanya berubah. Jin yang selama ini dianggap tahu segalanya, ternyata gak tahu apa-apa. Mereka bekerja siang malam karena takut. Tapi ternyata mereka tunduk pada seseorang yang sudah wafat berhari-hari sebelumnya. Itulah titik paling jelas yang Allah tunjukkan pada dunia, bahwa sehebat apapun makhluk, sekuat apapun kekuasaan, semuanya tetap ada batasnya. Bahkan, seorang nabi yang menguasai bumi dan langit pun tetap kembali kepadanya. Dan dari sini kita belajar satu hal yang gak bisa dibantah, bahwa yang benar-benar berkuasa bukan Nabi Sulaiman, bukan para jin, bukan kekayaan, bukan singgasana, tapi Allah. Semua mukjizat itu, angin, jin, kekayaan, pasukan, bukan untuk sombong, tapi untuk dakwah, untuk menunjukkan bahwa ketika seseorang benar-benar dekat dengan Tuhan,
maka segala sesuatu di langit dan bumi bisa tunduk dengan izinnya. Dan hari ini, di zaman yang katanya serba modern, kita mungkin nggak punya jin yang tunduk, atau angin yang bisa membawa kita terbang. Tapi kita masih bisa punya satu hal yang dimiliki Nabi Sulaiman sejak awal. Doa, ilmu, dan rasa syukur. Karena itulah kunci dari semuanya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan bagaimana cara jadi sekaya Nabi Sulaiman, tapi justru kalau kamu dikasih kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan, apa kamu akan tetap tunduk seperti beliau? Karena ujung dari semua perjalanan itu tetap kembali ke satu tempat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya raja yang kekuasaannya nggak pernah habis dan nggak pernah wafat. Masih banyak kisah yang belum terungkap. Klik like, share video ini, dan subscribe sekarang supaya kamu nggak kelewatan episode berikutnya.